Kelahiran Abu Bakar. Kelak, jika melahirkan bayi laki-laki lagi, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah. Ummu Khair tegas mengucapkan nazarnya. Saat itu, tepat tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah. Artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu, Ummu Khair, ibunda Abdul Ka'bah, telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun, semua bayi laki-lakinya itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sa'har. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah SAW, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah SAW. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan. Ia suka membantu sesama. Ia pun jujur dalam setiap perkataannya dan baik pergaulannya. Sikapnya selalu tenang sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Mengenai pergaulannya, Aisyah, putri Abu Bakar, bertutur, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khamar dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamar yang memabukkan itu. Apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Aku berlindung kepada Allah, jawab Abu Bakar santun. Mengapa? Desa orang yang bertanya itu. Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku, tegas Abu Bakar. Demikian teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahiliahan masyarakat Mekah masa itu. Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakannya adalah karakter. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar adalah seorang pedagang disiplin. Sifat itu pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Abu Bakar pun menjadi pengusaha kaya raya. Walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Lantas bagaimana ya pendapat Rasulullah tentang Abu Bakar? Abu Bakar di mata Rasulullah SAW. Usia remajanya baru menjelang. Memasuki usia pancaroba itu, ada kebiasaan yang dilakukan Abu Bakar. Dia senang duduk berlama-lama bersama para penganut Hanifiyah. Hanifiyah adalah ajaran agama lurus, warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Bakar selalu tekun menyimak ucapan-ucapan mereka. Namun, penganut Hanifiyah yang saleh itu hanya mempelajari ilmu tersebut hanya untuk diri mereka sendiri. Siapakah kelak sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka? Suatu saat mereka pasti uzur dan meninggal, pikir Abu Bakar kala itu. Abu Bakar tidak kenal lelah mencari kebenaran.
Ia pun memperhatikan bagaimana pribadi sahabatnya, Muhammad. Ia melihat banyak kesamaan antara penganut Hanifiyah dan akhlak Muhammad. Hari istimewa pun tiba. Ia mendengar kabar sahabat karibnya Muhammad memperoleh wahyu. Muhammad mendapat amanah untuk mengemban risalah dari langit. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikabarkan masyarakat Quraisy? Benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengkafirkan para orang tua dari mereka karena mereka menyembah patung-patung itu?" Penuh ketenangan, Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah SWT menjawab, "Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah nabinya. Dia mengutusku untuk menyampaikan ajarannya. Demi Allah, aku mengajakmu, wahai Abu Bakar. Sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau sembah sesuatu pun selain Allah SWT. Aku menyeru dan mengajakmu untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya." Tanpa pikir dua kali, Abu Bakar langsung mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Ia pun sekaligus menyatakan penolakannya terhadap berhala. Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya. "Setiap aku mengajak seseorang untuk masuk Islam, selalu ada tanya dan keraguan pada diri mereka. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Ia tidak menunjukkan rasa keraguan sedikit pun," ujar Muhammad SAW memuji keislaman Abu Bakar. Pada satu kesempatan, ketika Rasulullah SAW duduk bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Seketika itu Rasulullah SAW pun bersabda, "Siapa yang suka melihat Atik, orang yang terbebas dari api neraka, lihatlah Abu Bakar." Sejak saat itu, Abu Bakar pun terkenal dengan julukan Atik. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menilai Abu Bakar sebagai pribadi yang selalu terdepan dalam kebaikan, keyakinan, dukungan, maupun kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Untuk itu, Rasulullah SAW pun memberi kehormatan lain kepadanya. Beliau menyematkan gelar kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau yang benar. Julukan As-Siddiq semakin melekat pada Abu Bakar sejak peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis? Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar. Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak tentang kabar dari langit pun, aku pasti akan membenarkannya. Aku percaya pada semua perkataannya, baik yang lalu maupun yang akan datang," tegas Abu Bakar. Sejak itulah julukan As-Siddiq kian melekat pada diri Abu Bakar. Kemudian, julukan apa lagi ya yang disematkan kepada Abu Bakar? "Semua yang membantu telah kami balas, kecuali Abu Bakar. Ia memiliki hak atas kami, nanti akan dibalas langsung oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan Abu Bakar." Rasulullah SAW bertutur demikian tulus. Beliau benar-benar merasakan bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwahnya. Mendengar sabda Rasulullah SAW itu pun Abu Bakar menangis. Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu hanya tersisa 5.000 dirham. Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim. Bukan hanya itu saja, kisah kedermawanan Abu Bakar. Suatu ketika, saat menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah. Saat itu, kaum muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan ujian untuk kaum muslim.
mereka dihadapkan pada dua pilihan, ikut berperang atau sibuk menikmati kekayaan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Umar bin Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Pada kesempatan lain, Abu Bakar hendak pergi berdagang. Padahal waktu itu ia telah menjadi khalifah. Di tengah perjalanan, ia bertemu Umar bin Khattab. "Hendak berangkat kemanakah engkau, wahai Abu Bakar?" tanya Umar penuh selidik. "Aku hendak berdagang ke pasar, wahai Umar," jawab sang khalifah tenang. Wajah Abu Bakar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Ia melanjutkan pertanyaannya lagi. "Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang. Fokuslah mengurus umat, wahai Abu Bakar," ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku, wahai Umar?" balas Abu Bakar. Sejak itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar pada istrinya, "Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan menyerahkan sebagian uang ini ke Baitul Mal. Mulai besok kita usulkan agar gaji khalifah dikurangi lagi sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini. Kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari." Demikianlah, selain ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memiliki hidup sederhana. Lantas, bagaimana kisah Abu Bakar dengan Rasulullah SAW? 4. Persahabatan abadi. Kesucian hati telah mengeratkan persahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Sementara itu, Rasulullah SAW dijaga kesuciannya oleh Allah SWT karena kenabiannya kelak. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan. Persahabatan keduanya sangat terjaga hingga maut memisahkan keduanya. Bahkan persahabatan keduanya berlanjut kelak di surga. Oleh karena itu, Bunda Aisyah pernah menyampaikan bagaimana langgengnya persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. "Sejak ingat, aku mengenal kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Tiada hari yang keluarga kami lewati tanpa keberadaan Rasulullah SAW, baik pagi maupun petang hari." Rasulullah SAW sendiri menyatakannya secara jelas bahwa Abu Bakar adalah sahabatnya. "Engkau adalah sahabatku di telaga surga dan di gua Sur," ujar Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Persahabatan itu juga semakin nyata saat Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah. Kedekatan hubungan itu pun ditandai dengan keteguhan dan keyakinan Abu Bakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam dukungannya menyebarkan Islam, Abu Bakar tidak hanya membela Rasulullah SAW semata. Abu Bakar juga membela kaum yang tertindas dan tersiksa, terutama kaum muslim. Abu Bakar juga melakukan pembebasan dan memerdekakan para budak yang disiksa oleh majikannya. Satu waktu, Abu Bakar berjalan melewati budak-budak yang sedang disiksa majikannya. Ia merasa kasihan. Untuk itu, ia tidak segan-segan menebus mereka dengan hartanya. Beberapa budak yang dimerdekakan Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Selain sebagai sahabat, Abu Bakar juga menempati tempat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Amr bin As pernah mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, "Siapa orang yang paling engkau cintai?"
Aisyah, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari kaum laki-laki, tanyanya lagi. Ayahnya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti Abu Bakar. Lalu siapa? Tanya Amr bin As lagi. Umar bin Khattab, balas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya menyebut beberapa nama lagi. Di majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar juga menempati posisi khusus. Jika Abu Bakar terlambat datang karena suatu urusan, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tempat duduknya. Keistimewaan Abu Bakar di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat para sahabat sangat menghormatinya. Mereka tidak pernah memusuhinya. Maka dari itu, pantaslah jika kemudian Abu Bakar menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat.